Teh gelas, ale-ale, ale seng jelas pantun Ambon. Bab 543. Ye Yuan menatap Ren Xingchun, merasa sangat terhibur di hatinya. Jika itu di masa lalu, orang tua ini akan lama mengirim telapak tangan melolong. Tapi sekarang, dia berbicara alasan dengannya. Itu juga cukup menyakitkan. Namun, Ye Yuan tidak memiliki rencana untuk mengubah pemikirannya. Langit yang luas memungkinkan seekor burung untuk terbang, dan laut yang luas memungkinkan seekor ikan untuk melompat-lompat. Secara alami tidak mungkin baginya untuk tinggal di kota Wu Fang kecil untuk menjadi raja muda. Aku punya rencana sendiri untuk masa depan. Tidak mungkin untuk tetap tinggal di kota Wu Fang. Dan Rendong sudah mengakui aku sebagai tuannya. Aku tentu saja harus membimbingnya dengan baik. Adapun posisi tuan muda ini, aku dapat merekomendasikan seseorang untukmu, kata Ye Yuan dengan dingin. Ren Xingchun agak penasaran. Selain Ye Yuan dan Rendong, siapa lagi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat untuk posisi tuan muda ini? Katakan. Petik 2. Tatapan Ye Yuan mendarat di Ye Hang, dan dia berkata sambil tersenyum, jauh di cakrawala, namun tepat di depan matamu. Ye Hang terpana dan menunjuk ke dirinya sendiri dan berkata, aku. Lelucon macam apa ini? Ekspresi Ren Xingchun menjadi gelap sekali lagi. Pang ini benar-benar membuat bahan tertawaan darinya. Berapa banyak kemampuan yang dimiliki Ye Hang yang masih belum dia sadari. Jika Ye Hang memiliki kemampuan ini, mengapa dia menolak Ren Hongling bersama dengannya dengan tekad saat itu? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bercanda. Ayah, kamu juga tidak perlu meremehkan diri sendiri. Dalam 10 tahun, kamu pasti bisa melampaui Pak Tua Ren. Ye Yuan tidak menyetujui Ren Xingchun sampai sekarang, jadi dia terus memanggilnya Pak Tua Ren. Tentu saja, pikiran Pak Tua Ren sama sekali tidak fokus pada ini. Dia saat ini terbakar amarah. Pang ini semakin tidak masuk akal saat dia berbicara. Kamu Hang melampaui dia dalam 10 tahun. Bukankah ini sebuah dongeng fantasi? Ye Yuan, berantakan juga harus ada batasnya. Bahkan jika kamu tidak mengakui pria tua ini, tidak perlu membuat lelucon semacam ini di depan begitu banyak orang juga. Ren Xingchun berkata dengan marah. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku sudah berkata, aku tidak bercanda. Seperti ini, bagaimana kalau kita bertaruh? Jika ayah tidak dapat melampaui kamu dalam 10 tahun, aku akan kembali dan menjadi tuan muda untukmu. Petik 2. Apa yang disiratkan Ye Yuan adalah Ye Hang menjadi tuan kota dan bukan tuan muda. Bicara besar, semacam ini, mungkin hanya Ye Yuan yang berani mengatakannya. Sebenarnya, Ye Yuan secara alami memiliki kepercayaan penuh pada Ye Hang. Dia mengolah Spirit Bristle Nine yang Divine Art dan Thousand Augmenting Soul Incantation, dua metode kultivasi ini. Jika dia masih tidak bisa menerobos ke alam sakti alkimia dalam waktu 10 tahun, maka itu akan sulit dipercaya. Selanjutnya, Ye Yuan tahu bahwa bakat Ye Hang tidak buruk. Saat itu, alasan mengapa ia lebih rendah daripada Ren Hongling sepenuhnya karena latar belakang keluarga dan masalah sumber daya. Sekarang punggung Ye Hang bersandar pada City Lord Manor pohon besar ini, dan dia memiliki metode budidaya tingkat Realm Divine, berkultivasi ke Realm Alkimia Sovereign Realm dalam 10 tahun benar-benar semudah membalikkan tangan seseorang. Hanya saja orang-orang ini tidak mengerti. Tapi Ye Yuan percaya bahwa tak lama, kecepatan peningkatan Ye Han akan membuat semua orang tercengang. Baiklah, orang tua ini akan bertaruh denganmu. Ren Xingchun setuju tanpa ragu-ragu. Waktu 10 tahun tidak dianggap lama baginya. Dia benar-benar bisa menunggu. Pada saat itu, jika Ye Hang tidak memiliki kualifikasi, bukankah Ye Yuan masih akan kembali dengan patuh untuk mengambil alih Wu Fang City? Bagaimana dia bisa tahu bahwa bagaimana mungkin Ye Yuan bisa tetap di alam bawah selama 10 tahun? Hari berikutnya, sebuah platform tinggi dibangun di aula utama Tousan Quarry Wall di Paviliun Jade yang indah. Seorang pemuda saat ini duduk tegak dengan hikmat, dengan suasana seorang guru yang hebat. Tetapi semua orang di bawah panggung lebih tua darinya, terlihat agak aneh. Hal semacam ini seperti menyelenggarakan forum dan memberikan ceramah, tanpa mencapai tingkat tertentu, tidak ada yang berani melakukannya. Terutama di kota Wu Fang, tanah suci alkimia. Tingkat standar alkemis di sini praktis mengumpulkan semua elit jalur alkimia dunia tak berujung. Tanpa kekuatan alchemy sovereign, bagaimana mungkin rata-rata orang berani membuka forum dan memberi ceramah? Tapi Ye Yuan pemuda realem Raja Semut Alkimia ini benar-benar melakukannya. Meskipun Ye Yuan berada di puncak popularitasnya sekarang di kota Wu Fang, itu tidak cukup.
Orang-orang yang datang untuk menontonnya mempermalukan dirinya sendiri hari ini sebenarnya bukan minoritas. Ye Yuan serius terlalu muda. Seperti kata pepatah, orang muda tidak bisa dipercaya dengan tugas-tugas penting. Banyak orang hanya mendengar rumor pertanyaan tingkat ke-7 Tousan Query Wall dijawab oleh seseorang. Tetapi tidak banyak orang yang mempercayainya. Tentu saja, di antara orang-orang di sini hari ini, ada banyak alkemis yang hadir pada hari itu. Mereka semua menyaksikan penampilan spektakuler Ye Yuan. Hari ini adalah hari pertama keluarga Ren mengambil alih Tousan Query Wall. Banyak orang juga skeptis tentang apakah keluarga Ren memiliki yayasan untuk mengambil alih. Ye Yuan duduk di puncak dengan sangat tenang, tanpa sedikit pun demam panggung. Dalam kehidupan sebelumnya, ia telah membuka forum dan memberikan ceramah lebih dari sekali. Mengenai kacamata seperti itu, dia terlalu akrab. Itu jauh dari ketakutan panggung. Dibandingkan dengan kehidupan sebelumnya, level orang-orang di depannya ini terlalu rendah. Orang harus tahu bahwa setiap kali Ji Qingyun menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan ceramah di kehidupan sebelumnya, bahkan ada cukup banyak pusat kekuatan Kaisar Alkimia yang datang setelah mendengar berita itu. Demikian juga, seorang Kaisar Alkimia, kekuatan Ye Yuan jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang-orang itu. Sekarang, menghadapi adegan kecil ini, itu hanya permainan anak-anak untuk Ye Yuan. Setelah semua orang tenang, kata-kata pertama Ye Yuan membuat kacamata semua orang jatuh. Alchemy Path dan Martial Path adalah sama, mereka juga semacam dao besar. Arah dao terbentuk dengan mengakumulasikannya langkah demi langkah. Seperti kata pepatah, tanpa akumulasi langkah-langkah kecil, tidak mungkin untuk berjalan dan selesaikan perjalanan 1000 mil, tanpa mengumpulkan aliran-aliran kecil yang menetes, ia tidak dapat membentuk lautan yang hebat. Tidak ada kekurangan raja-raja alkimia, raja-raja alkimia, dan bahkan para ahli alkimia berdaulat di antara kalian semua. Tapi sentuh hatimu dan tanyakan pada diri sendiri, jalan di bawah kaki Anda, apakah jalan itu benar-benar berjalan dengan baik? Hari pertama hari ini, apa yang akan saya ceritakan kepada Anda semua adalah penyempurnaan pil obat tier 1. Petik 2. Apa yang dia katakan tadi? Pada awalnya, mendengar itu masih cukup menarik. Tapi mengapa gaya berubah saat dia berbicara? Dengan kekuatan kita, apakah kita masih perlu mendengarkan metode pemurnian pil obat tier 1? Cukup lucu. Iya, omong kosong macam apa yang menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan ceramah. Cukup dengan merayu orang-orang dengan terkesan besar. City Lord Manor benar-benar mengirim anak kecil ke sini untuk menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan kuliah. Lelucon. Ayo pergi, pergi. Kita datang jauh-jauh ke sini, mungkinkah hanya dengan mendengarkan seorang anak berbicara tentang memperbaiki pil obat tier 1? Bukankah ini membuang-buang waktu? Titik. Kata-kata Ye Yuan segera menimbulkan reaksi keras semua orang. Bahkan mereka yang telah melihat sebelum kinerja spektakuler Ye Yuan juga sangat kecewa dengan kinerja Ye Yuan hari ini. Mungkinkah Ye Yuan datang siap hari itu? Itu sebabnya dia begitu membingungkan. Hari ini, di depan semua orang, warna aslinya terungkap. Ye Yuan selesai mengatakan kalimat pertama, dan sudah ada banyak orang yang mulai berjalan keluar. Terlepas dari apakah mereka seniman bela diri atau alkemis, mata mereka selalu menatap ke atas. Tidak akan pernah ada orang yang berpikir banyak tentang seniman bela diri yang peringkatnya lebih rendah dari mereka. Tentu saja, Ye Yuan merupakan pengecualian. Cara orang-orang melihatnya, pil obat tier 1 sama sekali tidak dihitung sebagai mempelajari dasar-dasarnya. Apakah masih ada kebutuhan untuk berpura-pura dan menjadi tuan rumah sebuah forum untuk memberikan ceramah? Tapi alasan mengapa Ye Yuan bisa memiliki prestasi besar di kehidupan sebelumnya adalah karena yayasannya diletakkan terlalu kuat. Tunggu sampai batasnya menjadi tinggi, itu hanya sekadar menyatukan hal-hal yang awalnya sederhana. Metode pemurnian yang terlihat sangat tak terduga di mata orang lain sangat sederhana dalam pandangan Ye Yuan. Ye Yuan tidak repot-repot dengan orang-orang yang pergi tetapi terus berbicara dengan semangat dan percaya diri. Beberapa orang pergi, tetapi beberapa orang mengekang ketidaksabaran mereka dan tetap tinggal. Dan ekspresi di wajah mereka juga berubah menjadi semangat dari penghinaan awal dan akhirnya menjadi pesona. Bab 544. Bangunan bertingkat tinggi diangkat dari bawah ke atas. Untuk Ye Yuan untuk dapat mencapai puncak Alchemy Emperor Realm, itu sama sekali tidak kebetulan. Kekokohan keterampilan dasar dalam alkimia dapat membuat semua orang berkeringat karena malu, apalagi bahwa orang-orang dengan kekuatan tertinggi di antara para alkemis di depannya adalah alkimia berdaulat. Penjelasan Ye Yuan menjelaskan teori-teori yang mendalam dengan istilah sederhana,
membuat para alkemis itu semua merasa tiba-tiba menjadi tercerahkan. Hanya setelah para alkemis ini mendengarkan kata-katanya, mereka tahu bahwa jalan mereka ke sini seperti corong besar. Bocor saat mereka berjalan. Mencapai batas mereka sekarang, mereka sudah merindukan dewa yang tahu berapa banyak hal. Mendengar khotbah Ye Yuan, mereka berharap bisa segera kembali mempelajari pil obat, sistem, dan belajar sekali lagi. Dengan ranah Ye Yuan, menceritakan teori-teori dasar ini sudah cukup untuk membuat orang-orang ini mendapatkan banyak keuntungan. Pada awalnya, masih sangat bising di dalam seluruh aula utama. Namun kemudian, seluruh aula utama menjadi sunyi senyap. Hanya suara Ye Yuan yang bergema. Para alkemis itu, termasuk Cao Zeng yang datang dengan suasana hati menghadiri acara tersebut, semuanya menjadi orang percaya yang taat pada saat ini. Wajah orang-orang ini akan mengungkapkan, jadi begitulah, terlihat sesekali. Baiklah, khotbah hari ini akan berakhir di sini. Sekarang adalah waktunya untuk mengajukan pertanyaan. Saya dapat menjawab 10 pertanyaan Anda. Mulai sekarang, kemudian. Suara acuh tak acuh Ye Yuan terdengar. Baru sekarang, para penonton terkejut. Banyak orang masih memiliki ingatan mengingat aftertaste. Jelas, mereka belum pulih dari khotbah Ye Yuan sebelumnya. Hanya pada saat ini, mereka tiba-tiba bangun. Yang memberi mereka khotbah hanyalah seorang pemuda berusia 17 tahun. Seberapa mengerikan pemuda ini, untuk benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang pil obat tier 1. Dibandingkan dengan kuliah Ye Yuan sebelumnya, kompendium herbal itu seperti permainan anak-anak, terlalu dangkal. Mereka semua tidak bisa mengerti bagaimana pemahaman seorang pemuda 17 tahun tentang alkimia mencapai tingkat seperti itu. Tuan Ye, aku punya pertanyaan untuk ditanyakan. Raja Alkimia adalah yang pertama bereaksi dan yang pertama mengangkat tangannya. Dan dalam kata-katanya, Ye Yuan sudah menjadi Tuan Ye. Petik 1. Melihat bahwa Raja Alkimia mengangkat tangannya, semua orang meratapi dengan penyesalan di hati mereka bahwa mereka melewatkan kesempatan yang begitu berharga untuk mengklarifikasi keraguan mereka. Tapi mereka semua diam-diam memutuskan untuk menjadi orang pertama yang mengangkat tangan mereka lain kali. Rendong sudah berdiri di platform saat ini, membantu Ye Yuan untuk menjaga ketertiban. Dia mendengarkan ceramah di bawah panggung sepanjang waktu sebelum ini dan juga menerima banyak keuntungan. Beberapa hari ini, dia telah meneliti pil obat tier 1 sepanjang waktu dan telah lama melatih seni tanpa pas yang lebih besar ke alam legendaris di bawah bimbingan Ye Yuan. Rendong merasa bahwa pemahamannya terhadap pil obat tier 1 sudah cukup baik. Tapi setelah mendengar pembicaraan Ye Yuan hari ini, dia menemukan bahwa dia sepertinya hanya menyentuh ujung gunung es. Meskipun pil obat tier 1 ini sederhana, hal-hal yang perlu dia pelajari secara mendalam sangat banyak. Berdiri di peron pada saat ini untuk membantu Ye Yuan menjaga ketertiban dan mendengar orang-orang ini memanggil Tuan Ye satu demi satu, ia memiliki kebanggaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tuannya ini dianggap diakui dengan benar. Meskipun Ye Yuan adalah sepupunya, perbedaan di antara mereka berdua terlalu besar. Kalau begitu kamu, tanyakan saja, kata Rendong. Tetapi ketika Raja Alkimia itu mendengar kata-kata Rendong, ia menjadi ragu-ragu dan sebenarnya tidak membuka mulut untuk sementara waktu. Rendong berkata dengan sedih, apakah ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada, beralih ke orang lain. Waktu guru sangat berharga. Di mana dia punya waktu untuk bersantai dengan Anda di sini? Baru kemudian Raja Alkimia berkata dengan ragu-ragu, Tuan Ye, pertanyaan saya menyangkut pil obat-obatan tier 4. Saya ingin tahu. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah. Tanya saja. Orang ini jelas takut bahwa dia tidak bisa menjawab masalah pil obat tier 4. Lebih lanjut, pertanyaan yang diajukan tidak terlalu sesuai dengan isi khotbah. Karenanya, dia akan tampak ragu-ragu. Raja Alkimia itu langsung sangat gembira ketika dia mendengar dan berkata, Tuan Ye, baru-baru ini ketika saya telah memperbaiki pil Flame Phoenix, saya melihat ada masalah. Ketika rumput-rumput Phoenix dan filamen bambu Azure Yellow bersama-sama, mereka terus menjadi tidak dapat bergabung bersama dengan sempurna. Dari sana, itu menyebabkan tingkat keberhasilan penyempurnaan pil saya dan kualitas tidak dapat meningkat. Saya mencoba banyak cara tetapi selalu gagal untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Ye, tolong selesaikan keraguan saya. Petik 2. Ketika ahli alchemy king ini mengangkat masalahnya, dia seperti seorang siswa yang mengajukan pertanyaan kepada seorang guru, dengan sangat taat. Namun terhadap sikapnya, tidak ada yang mempertanyakannya. Ye Yuan sudah menggunakan pengetahuan alkimia yang luas dan mendalam untuk menaklukkan semua orang. Di antara orang-orang yang hadir,
ada beberapa orang yang berada di antara kelompok yang hadir ketika Ye Yuan menantang tembok kueri 1000. Mengenai apakah Ye Yuan bisa menjawab pertanyaan Alchemy King, mereka tidak khawatir sedikitpun. Sangat tidak disengaja, Raja Alkimia ini tidak hadir sebelumnya. Oleh karena itu, dia masih agak meragukan kemampuan Ye Yuan. Lagi pula, bahkan jika seseorang meneliti lebih dalam tentang pil obat tier 1, tidak ada hubungannya sama sekali dengan pil obat tier 4. Ye Yuan berkata tanpa perlu berpikir, rumput api Phoenix dan filamen bambu Azure Yellow, atribut mereka berbenturan. Jika Anda dengan paksa mencoba untuk menggabungkan mereka bersama-sama, itu secara alami tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Setiap kali Anda memperbaiki Phoenix Flame Pill, apakah ada perasaan kehilangan kendali atas api, pil obat yang hendak melompat keluar dari telapak tangan Anda, sekitar 15 menit sebelum membentuk pil. Petik 2. Mata Raja Alkimia menyala, dan dia menganggukkan kepalanya seperti ayam mematuk nasi ketika dia dengan cepat berkata, ya. Itu seperti itu. Tuan Ye benar-benar seperti dewa, untuk benar-benar tahu kapan masalah saya terjadi seolah-olah Anda telah melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Bolehkah saya bertanya kepada guru, mengapa demikian? Apakah ada cara untuk menyelesaikannya? Petik 2. Melihat adegan ini, semua orang mengungkapkan ekspresi kagum. Ye Yuan bisa menebak kapan masalah Raja Alkimia ini terjadi ketika dia memperbaiki pil hanya berdasarkan deskripsi sederhana. Selain itu, bahkan waktunya pun dikatakan begitu akurat. Ini hanyalah keterampilan surgawi. Bahkan para ahli Peak Alchemy Sovereign mungkin tidak memiliki cara untuk membuat penilaian seperti itu di bawah keadaan di mana mereka tidak menyaksikan secara pribadi, kan? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada jenis ramuan obat di Phoenix Flame Pill yang disebut Wood Immortal Root? Agaknya, ketika Anda memurnikan pil, Anda seharusnya mengabaikan keberadaannya, kan? Raja Alkimia tertegun dan berkata dengan anggukan, Tuan, tolong jelaskan. Mungkinkah kayu abadi-abadi ini masih memiliki efek khusus? Saya juga sudah memikirkan sebelumnya dalam arah ini, tetapi setelah mencoba beberapa kali, saya masih bisa dapat menyelesaikan masalah. Jadi saya berpikir bahwa root abadi kayu ini benar-benar tidak ada gunanya. Petik 2. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, pembentukan formula pil adalah melalui penempaan berulang kali. Setiap jenis formula pil adalah kristalisasi dari kebijaksanaan pendahulu. Selama formula pil tidak memiliki kesalahan, bagaimana bisa ramuan obat di dalam menjadi tidak berguna? Menyempurnakan pil Flame Phoenix, efek root kayu abadi ini memang tidak besar. Tetapi untuk ingin memperbaiki pil Flame Phoenix berkualitas tinggi, efek root Immortal Root ini sangat diperlukan. Ye Yuan berbicara dengan penuh semangat dan kepastian, mengatakan metode pemurnian kayu abadi root ini secara rinci sekali. Raja Alkimia itu menjadi lebih bersemangat saat dia mendengarkan. Menjelang akhir, dia baru saja akan melompat. Ketika Ye Yuan selesai berbicara, Raja Alkimia itu membungkuk hampir ke tanah. Dia berseru, terima kasih atas bimbingan Guru Ye. Yanmu akan mengingat dengan kuat di hatiku. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, selanjutnya. Tuan, saya punya pertanyaan. Tuan Ye, aku juga punya pertanyaan. Tuan, masih ada aku. Saya, petik 2, petik 2. Bab 545. Kamu masih punya waktu untuk minum alkohol di sini. Ceramah Tuan Ye akan segera dimulai. Jika kamu masih belum pergi, tidak akan ada kursi lagi. Tuan Ye, siapa itu? Orang itu memandang pihak lain dengan mata seperti sedang memandangi alien, dengan wajah penuh penghinaan. Kamu bahkan tidak tahu siapa Master Ye. Dia adalah cucu City Lord Manor, Ye Yuan, Master Ye. Tuan Ye menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan ceramah selama 5 hari berturut-turut di Tousan Quarry Wall untuk menjawab keraguan. Begitu kamu melewati ini desa, tidak akan ada candi ini lagi. Petik 2. Ah, cucu dari tuan kota, yang mulia, yang baru saja diakui. Bukankah dia hanya seorang remaja? Bagaimana dia bisa menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan kuliah? Aku berkata, apa yang kamu sibuk dengan beberapa hari ini? Ceramah Guru Ye telah menyapu seluruh kota Wufang. Kamu benar-benar tidak tahu. Guru Ye seperti reinkarnasi dari Dewa Alkimia. Jika ada yang bisa dapatkan bimbingan Tuan Ye, ini mengalahkan 10 tahun penanaman pahit. Sekarang, bahkan para ahli Sovereign Alkimia telah mulai mengajukan pertanyaan kepada Tuan Ye juga. Petik 2. Seorang remaja belasan tahun yang memandu Alkimia Sovereigns. Ya ampun, surga. Lupakan saja, aku tidak bisa diganggu denganmu. Kalau begitu kamu terus bermalas-malasan di sini. Aku akan ke paviliun giok yang indah.
Seperti yang dia katakan, orang itu pergi seperti embusan angin. Hari ini sudah hari kelima, hari terakhir, bahwa Ye Yuan menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan ceramah. Selama 4 hari sebelumnya, reputasi Ye Yuan sudah bergema di seluruh kota Wufang. Nama Tuan Ye praktis sudah menjadi nama rumah tangga di kota Wufang. Selama seseorang adalah seorang alkemis, terlepas dari apakah itu adalah apprentice alkimia kecil, master alkimia, atau bahkan seorang ahli sovereign alkimia yang tinggi dan tinggi, mereka semua bangga mendapatkan bimbingan Tuan Ye. Aula utama Tousan Quarry Wall sudah hampir meledak. Setiap kali mencapai waktu ini, bagian dalam akan dipadati dengan hampir penuh orang. Alchemy 4 kota Wufang sangat berkembang. Jumlah alkemis di kota itu sangat besar. Namun, beberapa hari ini, setiap kali mencapai saat Ye Yuan menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan ceramah, jalan-jalan di dalam kota praktis sepi. Pasar yang semula sangat ramai sebenarnya sudah tidak ada yang menggurui lagi. Setelah pertama kali, para alkemis yang tinggal di belakang untuk mendengarkan pembicaraan semua menjadi pengikut setia Ye Yuan satu persatu. Mereka semua mulai menyebarkan nama guru Ye tanpa upaya apapun. Pada hari kedua, headcount di Exquisite Jade Pavilion sudah melonjak. Itu sebenarnya 10 kali dari hari sebelumnya. Tetapi di antara orang-orang ini, mayoritas masih menyimpan sikap setengah skeptis untuk datang dan melihatnya. Ye Yuan melanjutkan seperti sebelumnya. Yang dia bicarakan adalah semua hal yang sangat mendasar. Tapi setelah hari kedua, tidak ada di antara para alkemis ini yang meragukan kekuatan Ye Yuan lagi. Sama seperti ini, menyebar dari orang ke orang, pada saat itu adalah hari ketiga, Ye Yuan menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan ceramah yang sudah melanda seluruh kota Wufang. Sekarang, bahkan para ahli alkimia sovereign di kota itu datang karena ketenarannya juga. Di antara mereka termasuk Wu Xuan, Cao Zheng, orang-orang ini. Hanya sampai hari ini Cao Zheng tahu betapa briliannya keputusan menghadirkan pavilion giok indah ini ke City Lord Manor. Dengan Ye Yuan di sekitar, dinding 1000 kueri hanyalah lelucon. Dalam beberapa hari ini, ada banyak orang yang tangguh mengajukan semua pertanyaan kepada Ye Yuan. Namun, terlepas dari apakah kekuatan mereka tinggi atau rendah, seberapa licik pertanyaan yang diajukan, jawaban Ye Yuan tidak dapat disangkal akurat dan rincin, tidak meninggalkan kesalahan bagi orang untuk memilih sama sekali. Kecakapan ini hanya melebihi imajinasi orang. Bahkan Dan Chenzi dan Ren Xingchun tidak mungkin melakukannya juga. Yang paling penting adalah bahwa ketika Ye Yuan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, praktis dikatakan tanpa usaha seolah-olah itu tidak memerlukan proses berpikir sama sekali. Dalam pandangan para alkemis ini sudah mencapai ranah seperti dewa. Alkemis ini sama sekali tidak tahu apa konsep dewa alkimia. Sama seperti ini, judul reinkarnasi dewa alkimia melekat pada Ye Yuan. Sebenarnya, bagi mereka, Ye Yuan memang eksistensi seperti dewa. Setidaknya dalam alkimia, tingkat Ye Yuan melampaui mereka tidak bisa diukur menggunakan ranah. Mengenai keberadaan yang tidak diketahui, orang cenderung bersedia untuk melemparkan dewa gelar ini di atas. Situasi Ye Yuan saat ini seperti itu. Baiklah, semua orang diam, suara Ye Yuan meredup. Sekejap ini, seolah-olah suara seluruh dunia batal. Aula besar yang bisa menampung 100.000 orang tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Semua orang menahan napas, takut kehilangan kata-kata yang diucapkan Ye Yuan. Apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah Ye Yuan memulai kuliah hari ini tanpa tergesa-gesa. Di seluruh aula utama, hanya suara Ye Yuan yang masih bergema. Awalnya, hanya ada beberapa ribu orang. Mampu menjaga keheningan itu sangat mudah. Tapi sekarang, jumlah orang sudah menembus 100.000 orang. Untuk tetap bisa mempertahankan status semacam ini, bisa dilihat betapa hebatnya daya tarik isi ceramah Ye Yuan bagi mereka. Sama seperti beberapa hari sebelumnya, pembicaraan Ye Yuan masih hanya beberapa hal yang paling mendasar. Konten ini, para alkemis itu sendiri sudah akrab sampai mereka tidak bisa lebih akrab lagi. Tapi Ye Yuan berbicara selama 5 hari berturut-turut, dan mereka masih mendengarkan dengan penuh semangat. Jenis ramuan obat yang sama, jenis metode pemurnian yang sama, narasi Ye Yuan sama sekali berbeda dari pemahaman mereka. Tidak hanya itu mengeluarkan makna baru, itu bahkan menunjukkan kepada mereka ketinggian dan kedalaman dalam alkimia. Tidak ada kekurangan alkemis yang hadir di sini sejak hari pertama. Setelah mereka kembali, mereka memperbaiki pil obat sesuai dengan metode Ye Yuan juga. Mereka menemukan keheranan mereka bahwa beberapa hal yang sangat sederhana yang Ye Yuan bicarakan, bahkan ketika diterapkan pada pemurnian pil obat tingkat tinggi, juga berlaku.
Kualitas pil obat yang disuling memiliki peningkatan yang cukup besar. Ini juga alasan mengapa mereka menghargai Ye Yuan semakin besar. Isi yang Ye Yuan ceritakan hari ini sangat banyak, terus berbicara dari pagi hingga sore, sebelum akhirnya berakhir. Baiklah, ceramah berakhir di sini. Tembok 1000 kueri akan dibuka seperti biasa mulai akhirat. Jika semua orang memiliki pertanyaan, Anda dapat datang ke sini untuk mengajukannya, kata Ye Yuan dengan dingin. Baru sekarang, apakah semua orang menyadari bahwa 5 hari kuliah telah berlalu? Ye Yuan tidak akan memberikan kuliah kepada semua orang lagi. Tuan Ye, bisakah Anda menjelaskan kepada kami selama 3 hari lagi? Tidak, bahkan hanya 1 hari juga baik-baik saja. Ya, Tuan Ye, mendengarkan ceramahmu beberapa hari ini, aku mendapat banyak keuntungan. Itu hanya mengalahkan keterasingan tertutup selama 10 tahun. Aku memohon padamu, hanya kuliah untuk 1 hari lagi. Tuan Ye, bicara lebih banyak lagi. Rendong marah saat ini. Dia melangkah maju dan berkata dengan suara yang jelas, kalian semua berhenti menendang deretan. Tuan, dia juga harus berkultivasi. Bagaimana dia bisa menghabiskan sepanjang hari untuk memberi kalian semua pembicaraan? Kalian membuat dia menambahkan 1 hari lagi hari ini, apakah Anda masih akan membuatnya menambahkan hari lain besok? Seperti ini, kapan itu akan berakhir? Petik 2. Setelah status Ye Yuan meningkat, Rendong magang ini juga menjadi tokoh yang sangat populer di kota Wufang. Dalam keadaan linglung, Rendong merasa magang menjadi seorang bijak. Perasaan berkuasa di atas kehidupan yang tak terhitung jumlahnya ini adalah apa yang dia tidak punya cara untuk mengalami ketika dia adalah Tuan Muda City Lord Manor di masa lalu. Sekarang, berkat identitas barunya, Rendong malah memiliki perasaan bebas terbang di langit yang luas. Diparahi oleh Rendong seperti ini, sebenarnya tidak ada satu orang pun di antara kerumunan di bawah panggung yang berani membantah. Tapi mereka masih menatap Ye Yuan dengan mata panas, berharap dia bisa mengubah keputusannya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, bukannya aku tidak mau terus memberikan ceramah. Aku akan menuju ke alam mistik Fast Heaven besok untuk menantang warisan Fast Heaven Pagoda. Aku serius tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Petik 2. Bab 546. Mendengar bahwa Ye Yuan akan menantang Pagoda Fast Heaven, suara teriakan yang awalnya berteriak perlahan-lahan berhenti. Itu benar, kekuatan Ye Yuan Alchemy Path memang tangguh. Tapi batasnya terlalu rendah. Jika mereka menunda kultivasi Guru Ye untuk ceramah lagi, maka itu akan terlalu berdosa. Master Ye ditakdirkan untuk menjadi sosok yang mengguncang langit di masa depan. Bagaimana mungkin dia membuang waktu di sini untuk terus memberi ceramah kepada mereka? Namun serangkaian ratapan masih terdengar di kerumunan. Mereka jelas sangat menyesal. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak dengan suara yang jelas, Tuan Ye, Yanmu bersedia untuk menunggumu dengan hati-hati. Bahkan jika itu hanya untuk menjadi anak laki-laki obat-obatan. Tuan Ye, tolong berikan harapan saya. Melihat dengan cermat, justru Alchemy King yang merupakan orang pertama yang mengajukan pertanyaan kepada Ye Yuan pada hari pertama. Yanmu ini adalah ahli puncak Raja Alkimia. Di antara begitu banyak alkemis di sini, dia juga sangat menakutkan. Dia benar-benar meminta untuk menjadi anak obat kecil untuk Ye Yuan. Itu benar-benar agak menggelikan. Namun, tidak satu pun dari 100.000 alkemis yang hadir merasa bahwa itu tak terduga seolah-olah itu adalah sesuatu yang begitu alami. Tapi tindakan Yanmu juga mengingatkan semua orang. Untuk sementara waktu, banyak orang mengikutinya untuk melakukannya. Tuan Ye, aku bersedia menjadi budak untukmu juga. Kulitku padat dan tebal dan bisa diseret. Tuan Ye, tolong bawa aku masuk. Aku bersedia menjadi pelayan kecil yang hangat di tempat tidur untuk Tuan Ye. Tuan Ye, tolong bawa aku masuk. Teriak seorang alkemis wanita yang nyaring. Wanita ini sudah mencapai usia setengah baya tetapi memiliki beberapa ketampanan. Kecuali bahwa dia mengatakan ini menimbulkan tawa keras. Hahaha, Old Hakding, kau terlalu tua untuk menjadi nenek Tuan Ye. Untuk benar-benar masih ingin menjadi pelayan tempat tidurnya yang hangat. Bahkan jika wanita tua ini lebih tua, aku seorang wanita juga. Selain itu, aku seorang wanita yang cukup umur. Master Ye penuh semangat dan vitalitas dan jelas-jelas masih anak laki-laki perawan. Dia hanya membutuhkan seorang pelayan ingin aku menghangatkan tempat tidurnya. Bagaimana mungkin gadis-gadis kecil itu menunggunya lebih baik dariku? Petik 2. Wanita tua ini tidak punya keraguan dan batasan sama sekali, berani mengatakan apapun. Ye Yuan juga berkeringat deras di hatinya ketika dia mendengarnya.
Menemukan gadis penghangat tempat tidur seperti itu, dia tidak bisa menanggungnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, niat baik semua orang, kamu menghargainya. Tapi Ye ini tidak terbiasa dilayani oleh orang-orang. Soal bocah tukang obat ini, lebih baik lupakan saja. Sekarang musuh yang tangguh ada di depan, ini adalah saat yang tepat bagi semua orang untuk memberikan layanan Anda. Ye ini menyelenggarakan forum untuk memberikan khotbah untuk meningkatkan kekuatan semua orang. Jika setiap orang memiliki hati, Anda dapat bergabung dengan City Lord Manor dan menawarkan bantuan untuk aliansi tanpa akhir. Karena semua orang menganggap ini kamu ini bisa menjanjikan semua orang bahwa setiap kali kamu ini kembali ke Wu Fang City waktu berikutnya, aku akan menjadi tuan rumah sebuah forum dan memberikan ceramah sekali. Adapun kesenjangan waktu, kamu ini tidak berani menjamin. Petik 2. Mendengar kata-kata Ye Yuan, para alkemis ini tidak bisa menahan perasaan kecewa. Tetapi banyak orang juga diam-diam memutuskan untuk bergabung dengan City Lord Manor besok. Setidaknya dengan cara ini, mereka bisa sedikit lebih dekat dengan Master Ye. Mungkin ada kesempatan untuk berkonsultasi dengan Guru Ye tentang masalah. Persyaratan Ye Yuan untuk menerima murid sangat tinggi. Meskipun ada beberapa di antara orang-orang ini yang bakatnya tidak buruk, itu masih terlalu jauh dari persyaratan Ye Yuan. Ingin menjadi murid Ye Yuan, seseorang yang minimal harus mencapai tingkat Xiao Ruyan dan Rendong. Dengan bakat orang-orang ini, mereka jelas bukan hanya level yang lebih rendah. Di antara orang-orang ini, hanya para ahli alkimia raja yang banyak. Tetapi prestasi sebagian besar dari mereka akan berhenti di sini. Kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin Ye Yuan mungkin melakukan upaya yang melelahkan pada mereka. Tapi Ye Yuan tidak membutuhkan mereka bukan berarti City Lord Manor tidak membutuhkan mereka. Orang tuanya sekarang tuan muda City Lord Manor. Dia terikat untuk mewarisi kota Wu Fang di masa depan. Ye Yuan secara alami harus mengumpulkan beberapa kekuatan untuk Ye Hang. Orang hanya bisa membayangkan bahwa rangka bawah City Lord Manor akan terinjak-injak rusak besok. Di masa lalu, keluarga Cao bisa menggunakan tembok permintaan 1000 untuk mengumpulkan alkemis. Sekarang, status Ye Yuan sebenarnya sudah melampaui status dinding kueri 1000. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tembok 1000 permintaan itu, tidak ada cara untuk membiarkan kekuatan 100.000 orang meningkat juga. Tapi Ye Yuan menyelesaikan ini. Setelah para alkemis ini mendengarkan ceramahnya selama 5 hari, kekuatan mereka sedikit banyak mengalami peningkatan. Peningkatan kekuatan satu individu mungkin tidak memiliki banyak kegunaan. Tapi kekuatan 100.000 alkemis semuanya meningkat, ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Di tengah orang banyak, Cao Zeng menghela nafas melankolis. Dia berkata, dengan bocah ini, tidak ada lagi kesempatan bagi keluarga Cao saya untuk bangkit dalam 1000 tahun. Setelah ini, kota Wu Fang akan dimonopoli oleh keluarga Ren. Tetapi menawarkan tembok permintaan 1000 ke Ren keluarga adalah hal yang paling benar yang dilakukan lelaki tua ini. Kekuatan alkimia bocah ini terlalu mengerikan. Dia benar-benar mengalami pertemuan kebetulan yang mengejutkan. Petik 2. Ayah, setelah hari ini, aku berencana untuk memasuki pengasingan tertutup untuk jangka waktu tertentu. Kentunganku beberapa hari ini cukup besar. Ceramah Ye Yuan membuka jalur alkimia baru untukku. Setelah pengasingan kali ini, aku akan pasti ada terobosan. Kata Cao Kun. Mata Cao Zeng berbinar, dan dia berkata, bagus, bagus. Kun apakah keluarga Cao saya bisa bertahan atau tidak, akan terserah Anda. Selama Anda bisa menerobos untuk menjadi puncak alchemy sovereign, Anda bisa pasti melindungi warisan keluarga Cao saya selama 1000 tahun. Tentu saja, prasyarat untuk tidak memiliki konflik dengan City Lord Manor, mengerti. Petik 2. Cao Kun mengangguk dan berkata, ayah, yakinlah. Anakmu telah mengukir masalah itu di dalam hatinya. Selama anakmu masih hidup, aku sama sekali tidak akan memiliki pertanda konflik dengan keluarga Ren. Selain itu, aku punya merasa bahwa Ye Yuan bersikeras menolak posisi tuan muda, ayahnya Ye Hang, prestasi masa depan pasti tidak akan di bawah milikku. Petik 2. Kamu punya perasaan ini juga. Bocah ini tampaknya impulsif ketika melakukan sesuatu. Sebenarnya, pada akhirnya, kamu akan menemukan bahwa semuanya ada dalam genggamannya. Bahwa usia Ye Hang masih jauh lebih muda daripada milikmu. Potensinya tidak belum lelah. Bagaimana prestasi masa depannya akan sangat sulit untuk dikatakan. Cao Zeng berkata dengan ekspresi muram. Ye Yuan menimbulkan badai di seluruh kota Wu Fang beberapa hari ini. Yang tercengang bukan hanya para alkemis itu.
Kejutan di hati Ren Xingchun tidak sedikit pun lebih rendah dari yang lain. Dia berpikir berulang-ulang dan masih memutuskan untuk datang dan menemukan Ye Hang untuk menanyakan tentang urusan Ye Yuan. Menantu yang terhormat, apakah Ye Yuan dia pernah mengalami pertemuan yang beruntung sebelumnya? Setelah berbicara tanpa tujuan untuk waktu yang lama, Ren Xingchun akhirnya mengalihkan topik pembicaraan kepada Ye Yuan. Tapi bentuk pidatonya terhadap Ye Hang telah tanpa sadar berubah menjadi menantu terhormat. Petik 1. Ye Hang juga orang yang pintar. Dia jelas tahu bahwa posisinya hari ini semua diberikan kepadanya oleh Ye Yuan. Tetapi tidak ada logika seorang ayah yang cemburu pada putranya di dunia ini. Putranya menjanjikan, dia lebih dari bahagia. Adapun perubahan sikap Ren Xingchun, Ye Hang secara alami senang melihatnya. Bukankah alasan mengapa dia kembali ke kota Wu Fang demi situasi ini hari ini? Hanya saja Ye Hang tidak pernah berharap bahwa orang yang membantunya memenuhi keinginannya bukanlah dirinya sendiri melainkan putranya. Namun, Ye Hang diam-diam memutuskan hatinya, untuk berkultivasi dengan baik mulai sekarang. Dia harus menerobos ke alam alkimia sovereign dalam 10 tahun. Jika tidak, dia akan menjadi lelucon terbesar Wu Fang City. Ayah mertua, Ye Yuan dia mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa dia pernah mendapatkan warisan kekuatan utama puncak dalam mimpinya sebelumnya. Saya awalnya berpikir bahwa dia baru saja mendapatkan domain utara, kekuatan besar tertentu seperti warisan ayah mertua, saya bahkan curiga untuk jangka waktu tertentu bahwa itu adalah mertua tuan ayah. Tetapi melihat sekarang, mungkin tidak sesederhana itu, kata Ye Hang. Mata Ren Xingchun berkilauan, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, sepertinya pertemuan kebetulan Ye Yuan sudah melampaui dunia tanpa akhir dunia kecil ini. Bab 547. Arti ayah mertua adalah alam surgawi. Meskipun Ye Hang sudah menduga sebelumnya, masih terasa sangat berat untuk mengucapkan dua kata ini. Putranya sendiri sebenarnya mendapatkan warisan dari kekuatan utama Realm Divine. Pertemuan yang beruntung ini cukup menantang surga. Namun, memikirkan putranya yang bangkit dari negara kecil Qin kecil, mungkin hanya penjelasan seperti itu yang masuk akal juga. Ren Xingchun menganggukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi serius, dalam pandanganku, bahwa pembangkit tenaga listrik yang mengajar dalam mimpi itu kemungkinan juga eksistensi yang sangat tangguh di alam surgawi. Tingkat alkimia Ye Yuan tidak hanya sesederhana seperti melampaui alchemy sovereign. Petik 2. Ye Hang sedikit khawatir di dalam hatinya. Seberapa kuat itu sangat hebat, dia benar-benar tidak bisa mengukur. Dalam pandangan Ye Hang, Ren Xingchun sudah kuat sampai membuat orang merasa tercekik. Seberapa kuat kekuatan utama Realm Divine itu harus? Interaksi antara dunia kecil dan alam surgawi terlalu sedikit. Alam bawah hanya tidak punya cara untuk mendapatkan berita alam surgawi. Semakin banyak ini begitu, semakin banyak seniman bela diri realem bawah merasa bahwa alam surgawi yang jauh misterius. Tapi itu tidak bisa dibantah bahwa kekuatan-kekuatan utama alam surgawi itu sama sekali tidak seperti yang mereka bayangkan. Tentang evaluasi Old High tentang Ye Yuan yang begitu tinggi, kemungkinan besar dia mengincar kekuatan besar di belakang Ye Yuan juga. Kalau tidak, dengan batasnya, bahkan jika Ye Yuan lebih berbakat, juga tidak mungkin untuk memanggilnya sebagai saudara. Petik 2. Ren Xingchun tidak bodoh. Setelah mengetahui detail Ye Yuan, dia tidak jauh dari pemikiran Qi Hai juga. Ye Hang tidak peduli tentang ini. Selama Ye Yuan bisa aman dan sehat, dia akan puas. Tentu saja, putranya menjadi penerus kekuatan utama Realm Divine, Ye Hang secara alami sangat bangga. Putranya begitu luar biasa. Ye Hang sebagai ayah secara alami juga tidak bisa kehilangan muka untuk putranya. Paling tidak, dia harus berdiri di puncak dunia tanpa akhir ini. Dan sekarang, Ye Hang akhirnya tahu betapa menentangnya dua metode kultivasi yang Ye Yuan berikan padanya. Itu benar-benar metode kultivasi kuat alam surgawi. Jika dia masih tidak bisa mencapai puncak dengan gunung harta, maka itu akan terlalu sia-sia. Masalah ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Atau, aku khawatir akan ada orang-orang dengan niat buruk terhadapnya. Tapi kurasa beberapa orang tua dari 3 sekte ini kurang lebih memiliki beberapa dugaan. Ini hanya saja mereka tidak berani mengkonfirmasinya. Besok, saya pribadi akan membawa Ye Yuan ke alam surga milik yang luas. Urusan City Lord Manor akan diserahkan kepada Yuji dan Anda, kata Ren Xingchun. Ye Hang mengangguk dan berkata, ayah mertua, yakinlah. Ye Hang tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, Ye Yuan mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan menuju ke alam mistik Fast Heaven bersama Ren Xingchun.
Di masa lalu, Realm Heaven Fast Heaven ini dimonopoli oleh 3 sekte. Bahkan Wu Fang City tidak berani memasukkan jari mereka ke dalam. Tapi kali ini, alam mistik Heaven luas dibuka untuk semua orang. Itu memungkinkan para seniman bela diri yang awalnya tidak melihat harapan memiliki kesempatan untuk maju bahu-membahu dengan para jenius. Dan kali ini, bakat muda kota Wu Fang, termasuk Ren Dong dan Cao Fang, memiliki kualifikasi untuk bergabung juga. Fast Heaven Mystic Realm berada di tempat yang berdekatan dengan pasukan Trisek. Masih ada jarak yang cukup jauh dari kota Wu Fang. Tapi Ren Xingchun mengendarai kapal roh peringkat artefak yang mendalam dan hanya menggunakan 3 hari untuk mencapai. The Fast Heaven Mystic Realm telah lama menjadi item yang disimpan di tas 3 sekte. Karenanya, sama sekali tidak ada bahaya di sini. Pada saat pesta Ye Yuan tiba, sudah ada beberapa ratus orang menunggu di alam mistik. Setiap kali Fast Heaven Pagoda dibuka, hanya ada 300 slot. Sebenarnya, setiap kali dibuka, slot 3 sekte semua tidak habis. Hanya kali ini, apakah 3 sekte mengisi slot hingga penuh, yang juga 300 orang. Kali ini, 3 sekte membuka Pagoda Fast Heaven. Banyak pembudidaya keliling yang memenuhi kondisi secara alami tidak ingin ketinggalan juga. 3 sekte menjalani serangkaian penyaringan dan memilih 50 pembudidaya keliling yang sesuai dengan persyaratan. Berbagai faksi utama domain utara tidak termasuk 3 sekte juga memilih 100 seniman bela diri jenius. Ye Yuan dan yang lainnya, nama mereka secara alami di antara 100 juga. Sisa 150 slot, 3 sekte memiliki 50 orang masing-masing. Menghitungnya, itu sebenarnya masih 3 sekte yang menduduki posisi absolut. Tetapi ini juga tidak bisa disalahkan pada mereka. Siapa yang meminta kekuatan 3 sekte untuk menjadi yang terbesar di seluruh dunia tanpa akhir? Untuk dapat memasuki dunia mistik sudah merupakan rahmat terbesar bagi orang lain. Saat memasuki ranah mistik, Ye Yuan melihat sebuah pagoda besar yang jauh, menjulang tinggi dan megah. Jarak yang begitu jauh dan Ye Yuan jelas bisa merasakan aura kuno dan misterius yang datang dari pagoda. Ye Yuan sedikit khawatir di dalam hatinya. Pagoda surga luas ini sama sekali tidak biasa. Itu tidak pasti apa yang ada di dalam warisan ini, untuk benar-benar dapat membiarkan Lulin Feng bahwa Pang Tua itu mencapai batas seperti itu. Ren Xingchun tampaknya telah merasakan kebingungan Ye Yuan dan menjelaskan, tidak ada yang tahu asal-usul pagoda surga yang luas ini. Seandainya sebelum dunia tanpa akhir ini terbentuk, ia sudah berdiri di sini. Selama hampir 10.000 tahun, pagoda luas surga ini telah mengalami beberapa selusin faksi, tetapi pada akhirnya berdiri teguh dan tak tergoyahkan. Selama hampir 10.000 tahun, seniman bela diri berbakat yang masuk adalah sebanyak beberapa ratus ribu. Tapi hanya satu orang saja yang bisa mencapai level 8. Sebagian besar seniman bela diri bahkan tidak bisa melewati tingkat kelima. Namun, hanya dengan menyelesaikan tingkat kelima seseorang sudah bisa mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Petik 2. Ye Yuan menjadi tertarik ketika dia mendengar dan bertanya, "Oh, manfaat apa yang ada? Metode penanaman, teknik bela diri, pil obat, senjata, dan sebagainya." Semakin banyak level yang dilewati, semakin banyak penghargaan yang didapat. Teknik bela diri yang diperoleh dari Fast Heaven Pagoda, bahkan jika itu hanya teknik bela diri tier 1, adalah semua sangat menentang surga. Setelah mengolahnya, itu hampir menyapu orang-orang dengan peringkat yang sama. Ren Xingchun berkata, hal-hal ini, Ye Yuan sebenarnya tidak memperhatikannya. Metode kultivasinya dan teknik bela diri sudah cukup menantang surga. Tanpa perlu metode budidaya dan teknik bela diri di dalam, dia juga bisa menyapu dengan penuh orang-orang dari peringkat yang sama. Selain ini, Ye Yuan bertanya. Menuju reaksi Ye Yuan, Ren Xingchun tidak terkejut. Dia menyadari kekuatan Ye Yuan. Hal-hal ini sama sekali tidak menarik baginya. Pemahaman konsep. Ren Xingchun berkata. Mata Ye Yuan bersinar. Bagaimana bisa begitu? Seperti apa spesifiknya, aku tidak memiliki pengetahuan juga. Tapi aku tahu bahwa setiap seniman bela diri yang berhasil melewati level kelima dan memasuki level keenam hampir semua naik ke alam surgawi nanti. Tapi dalam ribuan tahun terakhir ini, belum ada orang yang berhasil mencapai tingkat keenam, tetapi ada cukup banyak orang yang berhasil mencapai tingkat kelima, tetapi mereka pada akhirnya masih gagal di ambang kesuksesan. 100 tahun terakhir ini, bahkan tidak ada satupun orang yang berhasil mencapai tingkat keempat. Ren Xingchun berkata sambil tersenyum pahit. Dunia tanpa akhir 100 tahun ini terlalu memalukan. Untuk benar-benar bahkan tidak memiliki satu orang pun yang berhasil mencapai level keempat. Tidak heran kekuatan mereka lemah sampai seperti ini.
Tapi ini ada hubungannya dengan sumber daya tiga sekte memonopoli dan semua juga. Jika slot ini telah didistribusikan secara merata ke faksi lain dan pembudidaya keliling, mungkin ada jenius yang menakjubkan yang muncul. Metode menutup pintu mereka ke dunia pada akhirnya menyebabkan bakat menurun menjadi nol. Ye Yuan sedikit mengangguk. Agaknya, bahwa Lu Linfeng seharusnya memahami konsep jalur formasi di pagoda surga yang luas ini. Itulah sebabnya dia melonjak ke surga dalam satu lompatan. Hanya saja Ye Yuan ingin tahu tentang keberadaan seperti apa yang menciptakan pagoda surga luas ini. Ketika Lu Linfeng berada di alam bawah, pemahaman konsepnya sudah jauh melampaui dunia tanpa akhir, dunia kecil ini. Dan dia hanya berhasil mencapai level ke-7. Kemudian, hal-hal di tingkat ke-8 dan tingkat ke-9 harus dapat mencapai tingkat alam surgawi. Mengapa keberadaan seperti itu muncul di dunia tanpa akhir dan meninggalkan warisan? Bab 548. Sepanjang jalan, Ye Yuan terus-menerus mengukur pagoda besar itu. Semakin dia melihatnya, semakin luar biasa dia rasakan. Mendekati bagian depan, Ye Yuan berkata kepada Ren Xingchun, "Orang tua, kamu pergi dan menyapa mereka. Aku akan berjalan-jalan sendiri." Mengenai bentuk alamat Ye Yuan, Ren Xingchun sudah terbiasa dengan itu sejak lama. Jika dia mencoba untuk mendapatkan wajah kembali dengan Ye Yuan, Ren Xingchun akan lama meledak dalam kemarahan. Ren Xingchun juga menemukan bahwa Ye Yuan sangat tertarik dengan Fast Heaven Pagoda. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah. Kau pergi sendiri kalau begitu. Ada beberapa teman lamaku di sana. Aku akan pergi dan menyapa mereka. Dong Chao Fang, kalian ikuti aku untuk menyambut beberapa senior." Petik 2. Setelah Ren Xingchun pergi, Ye Yuan berjalan di sekitar pagoda Fast Heaven sendirian. Hanya setelah menatap dari dekat, Ye Yuan menemukan bahwa dia sebenarnya tidak memiliki cara untuk membedakan bahan apa yang dibuat dengan pagoda ini. Meskipun Ye Yuan tidak banyak berkecimpung di jalur pemurnian, dengan horizonnya, dia masih tahu sebagian besar materi di alam surgawi. Namun, dia sebenarnya tidak bisa melihat bahan bangunan ini. Ini tanpa sadar membuat Ye Yuan lebih ingin tahu tentang pagoda surga luas ini. Formasi pengumpulan roh diletakkan di sekitar pagoda Fast Heaven ini untuk memasok energi esensi tanpa henti ke tubuh pagoda. Formasi arai yang tak terhitung jumlahnya ditorehkan ke tubuh pagoda. Penggunaan banyak formasi arai, bahkan aku benar-benar tidak dapat memahami satupun dari mereka. Petik 2. Ye Yuan tidak bisa menahan napas. Pagoda Fast Heaven ini benar-benar sangat tidak normal. Orang harus tahu bahwa meskipun pencapaian jalur formasi Ye Yuan tidak dapat dibandingkan dengan Lu Linfeng, dia sendiri adalah Kaisar Arai tingkat 9. Selanjutnya, ia memperoleh warisan Lu Linfeng di Grand Yan True Sect juga. Pencapaiannya di jalur formasi sudah sangat tinggi. Dengan kehebatan visualnya saat ini, dia sebenarnya tidak bisa mengetahui formasi arai yang tertulis di tubuh pagoda. Hanya apa asal mula pagoda surga raya ini? Ye Yuan tidak bisa menahan gumaman pelan. Ye Yuan awalnya berpikir bahwa semuanya harus di bawah kendalinya di alam bawah. Tapi baru sekarang dia menemukan bahwa di dalam dunia tanpa akhir ini, sebenarnya ada banyak rahasia yang bahkan dia tidak bisa mengerti. Bukan hanya pagoda surga luas ini, bahkan hutan tanpa akhir yang sangat misterius juga. Yue Mengli mengatakan bahwa dia pernah masuk jauh ke dalam hutan tanpa akhir. Tetapi dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak berani masuk ke bagian terdalam. Ye Yuan tiba-tiba menemukan bahwa dunia ini tampaknya bahkan lebih kompleks daripada yang dia bayangkan. Dunia kecil tak berujung kecil memiliki begitu banyak hal yang tidak dapat dipecahkan. Lalu bagaimana dengan alam surgawi? Hanya berapa banyak rahasia yang disembunyikan di alam surgawi? Kemana semua pembangkit tenaga listrik dewa alam itu pergi? Mengapa para seniman bela diri saat ini tidak dapat menegaskan dao mereka dan menjadi dewa? Ye Yuan menemukan bahwa dia terlalu asyik dengan alkimia di kehidupan sebelumnya, mengakibatkan mengabaikan banyak hal. Hanya melalui reinkarnasi ini dia menyadari bahwa pemahamannya tentang dunia ini terlalu sedikit. Aku bertanya-tanya bukit yang mana yang tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Bahkan tiga sekte tidak dapat sepenuhnya memahami rahasia pagoda surga raya ini, apalagi Anda, seorang bocah kerajaan transformasi laut. Ye Yuan saat ini sedang melamun ketika suara menghina datang dari belakang. Berbalik untuk melihat, itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 30. Orang ini mengenakan pakaian Myriad Sword Sect. Jelas, dia adalah murid Myriad Sword Sect. Ye Yuan menggelengkan kepalanya sedikit. Setiap murid dari tiga sekte memang sangat sombong. Meskipun orang ini memiliki kekuatan realem Sea Soul, sepasang matanya praktis tumbuh di atas kepalanya.
Membuka Fast Heaven Pagoda untuk semua orang saat ini, para murid tiga sekte jelas sangat tidak senang. Di mata mereka, para murid muda yang terpisah dari tiga sekte mungkin semuanya baik-baik saja, bukan? Ye Yuan enggan membantahnya juga. Dia pergi ke tempat lain tanpa memperhatikannya. Ketika orang itu melihat sikap Ye Yuan, dia langsung punya perasaan diabaikan. Kemarahan menggenang di dalam hatinya. Bocah nakal, aku berbicara denganmu. Apakah kamu mendengar atau tidak? Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk meraih Ye Yuan. Dia ingin mengajar anak nakal sombong ini sedikit pelajaran. Seorang seniman bela diri kecil transformasi realem kecil benar-benar memiliki sikap seperti ini ketika melihatnya. Sombong sekali. Tapi kemudian dalam visinya, Ye Yuan menjadi sosok buram dan kemudian menghilang tanpa jejak. Melihat lagi, Ye Yuan sudah tiba di beberapa kaki jauhnya, saat ini mengukur dia dengan mata yang tidak baik. Ekspresi pemuda itu berubah, wajahnya menunjukkan rasa tidak percaya. Dia, Realem Si Sol, akan mengambil anak transformasi laut tahap awal, tapi dia benar-benar gagal. Perasaan terhina muncul dalam hatinya tanpa terkendali. Pria muda itu baru saja akan bergerak lagi untuk menghilangkan aib sebelumnya ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar. Senior Apprentice Brother Zhou Ye, ternyata Anda di sini. Zhou Ye berbalik dan berkata dengan tatapan tidak senang, murid junior, Brother Qin Yan, tunggu sebentar. Tunggu sampai aku mengurus bocah nakal yang merendahkan ini. Kedatangannya justru Qin Yan yang sudah menerobos ke alam laut jiwa. Qin Yan mengikuti tatapan Zhou Ye dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan terkejut, Ye Yuan. Tapi dia berubah ke ekspresi lain dengan sangat cepat dan mengelilingi Zhou Ye untuk datang sebelum Ye Yuan. Qin Yan berkata dengan hormat, setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap junior apprentice Brother Ye sebelumnya, Qin Yan meminta maaf untuk itu di sini. Ketika Ye Yuan melihat bahwa Qin Yan memang telah menerobos ke alam laut jiwa, dia juga agak terkejut. Ketika ia menangkap Qin Yan menjadi sandera terakhir kali, Qin Yan masih agak jauh dari alam laut jiwa. Untuk berpikir bahwa ia tumbuh lebih bijaksana dengan setiap kemunduran, dan ia benar-benar berhasil menembus Soul Sea Realm pada akhirnya. Mata Zhou Ye melebar ke samping. Putra surgawi Myriad Sword Sekte Surga, Qin Yan, benar-benar membungkuk ke arah ruki kecil transformasi alam ini. Junior Apprentice Brother Qin Yan, apakah Anda salah? Untuk benar-benar tunduk pada bocah ini. Zhou Ye penuh keraguan. Qin Yan berkata dengan suara yang agak serius, Senior Apprentice Brother Zhou Ye, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, Junior Apprentice Brother Ye bukan seseorang yang bisa Anda sakiti. Anda segera kembali. Leluhur tua menemukan Anda untuk sesuatu. Petik 2. Ekspresi Zhou Ye tampaknya gelisah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menatap Ye Yuan dengan heran. Dia mengerti Qin Yan dengan sangat baik. Di sekte, dia sangat angkuh. Tapi kesombongan seperti Qin Yan benar-benar menurunkan kepalanya yang sombong di depan remaja belia ini. Siapa sebenarnya pemuda ini? Untuk apa kamu masih linglung? Kamu sadar akan sifat leluhur tua. Jika kamu terlambat, aku tidak berani mengatakan apa konsekuensi yang ada. Qin Yan mengerutkan kening dan berkata. Zhou Ye bergidik, mengangguk dengan kaku, dan dia buru-buru berbalik dan pergi. Ye Yuan memandang Qin Yan dan berkata sambil tersenyum, dengan kekuatanmu sekarang, kamu seharusnya tidak takut padaku. Mengapa melakukan ini? Qin Yan menerobos ke laut jiwa berbeda dari para seniman bela diri biasa. Meskipun sama dengan first level Soul Sea, kekuatannya jauh lebih besar. Bagi Qin Yan, menerobos ke laut jiwa adalah lompatan kualitatif. Di ranah ini, itu adalah periode ledakan potensial terbesarnya untuk maju. Bahkan Ye Yuan saat ini tidak berani mengatakan untuk bisa mengalahkan Qin Yan juga. Qin Yan berkata dengan agak malu, Apprentice Junior, Brother Ye dan aku ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan di level yang sama. Jangan mengolok-olokku lagi. Aku sadar bahwa Junior Apprentice Brother Ye membunuh seorang ahli realem laut jiwa sendirian, warisan surga yang luas kali ini, Junior Apprentice Brother Ye mungkin dapat mengisi ke tingkat ke-6. Pada saat itu, Anda pasti akan terbang ke surga dalam satu gerakan. Petik 2. Ye Yuan agak penasaran ketika dia mendengar itu dan bertanya, oh, bagaimana Anda tahu bahwa saya bisa masuk ke tingkat ke-6? Pagoda Fast Heaven adalah tempat yang menguji potensi dan kekuatan. Dengan bakat Junior Apprentice Brother Ye, pengisian ke tingkat ke-6 harus sangat pasti. Kata Qin Yan. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Ye Yuan bertanya. Qin Yan tampaknya telah lama memiliki prediksi mengenai hal ini dan berkata, saya memiliki kepercayaan diri untuk naik ke level ke-5.
Tapi saya tidak memiliki banyak kepercayaan diri untuk melewati level kelima. Bab 549. Oh, saya mendengar bahwa 3 sekte sudah tidak ada yang berhasil mencapai level kelima selama hampir 100 tahun. Anda sebenarnya sangat percaya diri. Ye Yuan bertanya. Meskipun Qin ini tidak bisa menandingi junior apprentice Brother Ye, aku masih memiliki kepercayaan diri setelah aku melihat diriku sendiri. Jika sebelum menembus ke Laut Jiwa, aku benar-benar tidak akan berani mengatakan ini. Tapi sekarang, kata-kata Qin Yan di belakang tidak dikatakan selesai. Tapi sangat jelas dia memiliki keyakinan mutlak pada dirinya sendiri melewati level keempat. Dalam kasus seniman bela diri jenius, mereka semua memiliki keyakinan penuh pada diri mereka sendiri. Ini adalah kondisi penting untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Qin Yan memang sosok yang luar biasa di antara generasi junior dunia tak berujung. Dia memiliki kepercayaan diri ini juga tidak pantas. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri pada dirinya sendiri, tidak mungkin untuk menerobos ke alam laut jiwa dengan sangat cepat setelah menerima stimulasi dari insiden dengan Ye Yuan. Maka aku harus mengucapkan selamat kepada senior apprentice Brother Qin untuk menjadi orang nomor 1 dalam 100 tahun. Ye Yuan berkata sambil tertawa. Tidak berani, tidak berani. Dengan Brother Junior Apprentice Ye sekitar, bagaimana saya bisa berani menyebut diri saya orang nomor 1? Selain itu, Guo Taokun dan Yin Yanhua pasti tidak mau ketinggalan juga, kata Qin Yan buru-buru. Ternyata Apprentice Junior Brother Ye belum tahu. Keduanya sudah menerobos ke alam laut jiwa sebelum datang ke alam Mystic Heaven luas. Qin Yan tahu bahwa dia belum menerima berita ketika dia melihat Ye ekspresi Yuan. Mengenai berita tentang aspek ini, Ye Yuan selalu lambat. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar ini. Kalian bertiga mengikuti sangat ketat di belakang. Tapi cara ini juga bagus. Berjalan sendirian di depan agak terlalu kesepian. Qin Yan mengangguk dan merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan juga benar. Tapi dia segera sadar, bukankah orang ini di depan matanya yang berjalan sendirian di depan? Bahkan dia saat ini tidak berani mengatakan untuk pasti mengalahkan Ye Yuan, apalagi berbicara tentang mengejar warisan surga yang luas. Transformasi laut tingkat kedua dan mampu membunuh ahli realem laut jiwa. Ye Yuan ini hanya mengerikan sampai membuat orang merasa takut. Sebenarnya, setelah ditangkap sebagai sandera oleh Ye Yuan, Qin Yan masih sangat tidak ditugaskan. Dia berpegang pada keluhan ini juga, itu sebabnya dia bisa menerobos ke alam laut jiwa begitu cepat. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Ye Yuan membunuh seorang ahli realem Sea Soul saja, dia tidak bisa memohon pemikiran untuk menemukan Ye Yuan untuk membalas dendam lagi. Perbedaannya dengan Ye Yuan terlalu besar. Lebih jauh, perbedaan ini hanya akan menjadi semakin besar. Dia menekan Ye Yuan oleh ranah besar sepertinya tidak memiliki sedikit pun keuntungan untuk dibicarakan sama sekali. Selain itu, dengan potensi Ye Yuan, kecepatan kultivasinya hanya akan lebih cepat daripada dia. Menemani Ye Yuan untuk tur satu putaran, Qin Yan mengikuti Ye Yuan kembali ke tempat di mana kekuatan-kekuatan utama berkumpul. Ketika Guo Taokun melihat Ye Yuan, dia segera datang untuk menyambut dengan hangat. Dia berkata, "Haha, Junior Apprentice Brother Ye, Anda benar-benar datang bersama dengan Qin Yan. Saya baru saja bertanya kepada Tuan Kota, Yang Mulia, dan baru saja akan pergi mencari Anda." Kesan Ye Yuan tentang Guo Taokun yang santai ini tidak buruk. Dia berkata sambil tersenyum, setelah tidak bertemu selama beberapa hari, Senior Apprentice Brother Guo membaik lagi. "Selamat. Bukankah ini masih semua berkat kamu? Kalau bukan karena kamu Qin Yan, Cloud Ice Peri dan aku tidak akan diolehnya juga. Aku, Guo Taokun, hanya tunduk padamu, Ye Yuan, sendirian. Qin Yan Pang ini mengalahkan saya tidak yakin." Guo Taokun berkata sambil tersenyum. Tidak peduli apa, aku menang kali ini juga. Qin Yan berkata dengan mendengus dingin. Kedua orang ini adalah musuh alami. Bersama-sama, mereka akan berdebat dalam 3 kalimat. Jadi bagaimana? Sekarang, semua orang hampir sama lagi. Jika kamu tidak yakin, mari kita datang dan bersaing untuk satu putaran. Guo Taokun berkata tanpa menyerah sama sekali. Baiklah, apa gunanya bertarung dan pamer? Jika kamu memiliki kekuatan, mengapa tidak menghabiskannya pada seniman bela diri Fierce Gale World? Yin Yanhua datang ke sini pada saat ini juga dan memutuskan konfrontasi intens pasangan itu. Dengan Yin Yanhua membuka mulutnya, kedua orang itu menutup mulut dengan bijaksana dan tidak berdebat lagi.
Ye Yuan secara alami merasakan hubungan halus antara tiga orang ini dan tidak mengeksposnya juga. Dia berkata dengan Yin Yanhua dengan tangan tergenggam, selamat kepada Cloud Esprit karena menerobos ke alam laut jiwa. Yin Yanhua ini memiliki penampilan yang dingin. Ye Yuan juga tidak bisa terlalu sopan dengannya dan hanya mengucapkan selamat ringan. Yin Yanhua menyapa dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah dan berkata dengan dingin, saya telah mengolok-olok junior apprentice Brother Ye. Hahaha, adikmu Ye datang. Aku hanya bertaruh dengan Old Ren sebelumnya yang mengatakan bahwa kamu pasti bisa menagih ke tingkat ke-6. Qin Hongtao datang untuk menyambut dengan tawa yang keras. Datang bersama dengannya masih Ning Yixian, Jing Xuan, serta Ren Xingchun dan yang lainnya. Orang-orang ini adalah tokoh tingkat leluhur lama semua sekte. Demi junior mereka, mereka semua meletakkan hal-hal penting di tangan mereka dan datang ke surga mistik Realm Heaven. Soal aliansi, leluhur tua ini menentukan arah umum. Hal-hal yang tersisa secara alami harus dilakukan orang lain. Hal terpenting mereka selain dari kultivasi mereka sendiri adalah untuk merawat keturunan junior. Di belakang Qin Hongtao bahkan menandai Zhou Ye itu. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Hongtao, wajahnya membengkak ke warna ungu, diam-diam menatap Ye Yuan dari waktu ke waktu. Situasi apa ini? Nenek moyangnya sendiri sebenarnya menyebut bocah ini adik lelakinya. Bukankah ini mengacaukan senioritas? Zhou Ye dilemparkan ke dalam kebingungan. Tapi ada satu hal yang sangat jelas tentangnya. Qin Yan benar-benar tidak bercanda dengan dia sebelumnya. Ye Yuan ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dia sakiti. Beberapa tokoh tingkat leluhur tua ini sangat dekat dengan Ye Yuan, memanggilnya adik kecil satu demi satu. Semakin Zhou Ye mendengarkan, semakin kuat rasa dingin di hatinya. Dia diam-diam berdoa untuk Ye Yuan agar tidak mengejarnya kepada leluhur lamanya. Kalau tidak, dengan temperamen leluhur lamanya, ia mungkin tidak akan membiarkannya. Zhou Ye mulai mendengarkan beberapa orang bercakap-cakap di gelisah. Huhu, leluhur tua Qin memandangku begitu tinggi. Jika aku tidak berhasil sampai ke tingkat ke-6, aku tidak akan memiliki wajah untuk keluar dari pagoda, Ye Yuan menjawab sambil tertawa. Heh, Little Brother Ye tidak perlu rendah hati lagi. Bocah busuk keluargaku sudah mengatakan bahwa dia bisa sampai ke tingkat ke-5. Kamu pengisian ke tingkat ke-6 benar-benar baik-baik saja. Qin Hongtao berkata dengan sebuah tawa. Ye Yuan hanya tersenyum. Sebagai gantinya, dia menoleh ke Ren Xingchun dan berkata, leluhur tua Qin menduga bahwa aku bisa mencapai tingkat ke-6. Aku ingin tahu apa yang dikatakan oleh Tuan Kota, yang mulia, sebelumnya. Ren Xingchun tersenyum juga dan tidak membalas kata-kata Ye Yuan. Ning Yixian menyela, mengatakan, orang tua Ren ini lihai dan merencanakan sesuatu yang buruk. Baru saja, kami memaksanya untuk mengambil sikap. Tapi dia tidak akan mengatakan. Mungkin di dalam hatinya, saudara kecil Ye membuat ke-7 level bukan tanpa kemungkinan juga. Petik 2. Tentu saja, ini hanya kata-kata bercanda Ning Yixian. Di dalam hatinya, meskipun Ye Yuan mengerikan, warisan surga luas ini bahkan lebih mengerikan. Untuk dapat mencapai ke tingkat ke-6 sudah menjadi orang nomor 1 dalam 1000 tahun untuk dunia tanpa akhir. Bagaimana tingkat ke-7 bisa menerobos masuk dengan mudah? Orang harus tahu bahwa sampai hari ini, hanya sedikit orang yang berhasil mencapai tingkat ke-7. Bukannya dia tidak percaya pada Ye Yuan, tapi ini adalah pagoda surga luas. Itu terlalu menyimpang. Zhou, kamu dipenuhi dengan ketakutan mendengarkan beberapa orang ini mengobrol selama ini. Tapi Ye Yuan tidak memberinya pandangan dari awal sampai akhir seolah-olah dia seperti udara. Setelah mengobrol selama beberapa waktu, Zhou Ye menemukan bahwa Ye Yuan tampaknya benar-benar lupa tentang dia. Saraf lukanya yang erat akhirnya sedikit mereda. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang sangat besar tiba-tiba datang dari tubuh pagoda. Tubuh pagoda yang gelap tiba-tiba memancarkan cahaya 100.000 kaki, menyilaukan sampai semua orang tidak bisa membuka mata mereka sama sekali. Berderit. Pintu raksasa tingkat paling bawah pagoda surga ini perlahan membuka.